Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah hari ini kita masuk kepada bab qaulillahi ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kebiasaan muallif rahimahullah ta'ala, beliau membuat judul bab dengan mengutip firman Allah Ta'ala atau dalil tertentu. Seperti pada bab-bab sebelumnya juga demikian. Begitu pula pada bab ini, beliau menisbatkan bab ini judulnya pada firman Allah Ta'ala surah Ar-Rum ayat 30. Beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala yang bunyinya ini gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada dalil tersebut ya, muallif rahimahullah ta'ala memberikan penegasan setelah sebelumnya kita dijelaskan tentang bahaya bid'ah ya. Lalu kemudian beliau pada bab ini menyebutkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan tentang keutamaan Islam itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang istiqomah di atas Islam ya. Nah, di antara beberapa dalil yang nanti insyaallah akan kita bahas. Di sini beliau menyebutkan sampai 12 dalil. Makanya kita akan bagi dua bagian ya. Dalil yang pertama ini adalah yang disebutkan sebagai judul bab, yaitu surah Ar-Rum ayat 30. Dari dalil tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa perintah untuk menghadapkan wajah, iqamatul wajah. Dalam bahasa Arab maknanya adalah ikhlasul amal. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Artinya ikhlas kepada Allah. Menghadap hanya kepada Allah Ta'ala, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, terlebih lagi ditegaskan hanifan, ya, dengan lurus. Ya, mengharap kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala dan menjauh dari kesyirikan. Inilah hanif.
Dan ad-din lid-din, ya di sini. Hadapkanlah wajahmu kepada agama. Nah, ad-din itu adalah mencakup seluruh agama, seluruh bagian dari agama yang diajarkan, yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, dengan lurus. Dan mu'allif juga menyebutkan, dengan menyebutkan ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwa agama yang lurus itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Agama Allah Ta'ala Al-Hanif yang lurus itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, fitrah manusia itu apa? Mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Ini fitrah. Sehingga kita sering juga mendengar hadis yang menjelaskan tentang fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap orang itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak tersebut yang baru lahir itu jadi Nasrani, jadi Yahudi, atau jadi Majusi. Nah, tidak disebutkan yuslimanihi, tidak membuatnya Islam, tidak. Karena hakikatnya setiap yang dilahirkan itu adalah dalam kondisi fitrah. Fitrah itu di atas Islam, ya, di atas Islam. Oleh karenanya ketika seseorang, ya, anak yang lahir dari keturunan agama Islam, maka ia sudah, ya, tidak diminta lagi untuk bersyahadat, ya, tidak diminta lagi untuk bersyahadat. Kecuali ia tumbuh dengan lingkungan kafir, diajarkan dengan ajaran kekufuran oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, maka ketika ia ingin kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Islam, mengenal Allah dan beriman kepadanya, maka ia mesti bersyahadat. Oleh karenanya orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, artinya ia tidak memeluk agama Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan syariat Allah Ta'ala, hakikatnya ia telah menyalahi fitrahnya. Ya, fitrahnya itu, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ketika diminta untuk bersaksi, ya, di alam ruh, Allah Ta'ala bertanya kepada makhluk, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Dan semuanya bersaksi, iya. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban atas persaksiannya waktu di alam ruh. Makanya secara asal semuanya itu dalam kondisi fitrah, dan lingkungannya lah yang membuatnya keluar dari kefitrahan. Oleh karenanya di sini disebutkan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Agama ini adalah fitrah yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai fitrah bagi manusia. Oleh karenanya manusia itu, sebagaimana tadi sudah disinggung, annahu fal aslu fil insani annahu muslim. Asal manusia itu adalah muslim. Wa annahu mafturun 'alal Islam. Ia itu secara fitrah itu ditetapkan berada di atas agama Islam. Wa huwa ikhlasuddin, yaitu dengan mengikhlaskan agama lillahi azza wajal, hanya untuk Allah azza wajal. Fa idzan harafa, jika ia menyimpang, fal inhirafu tari'un alaihi bisababit tarbiyah as-sayyi'ah. Ya. Jika seseorang menyimpang dari agama Allah Ta'ala, maka penyimpangan itu muncul dari pendidikan yang buruk. Ya.
allati yurabbihi 'alaiha walidahu, yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana tadi disebutkan dalam hadis. Makanya Allah Ta'ala juga kembali menegaskan la tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti bagi fitrah yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maksudnya la ahada yakhluqu insanan ala syirki abadan, yakhluqu insanan ala syirki abadan. Tidak ada seorang pun yang menciptakan manusia itu berada di atas kesyirikan selamanya, tidak ada. Ya. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, meriwayatkan firman Allah Ta'ala ini, sebuah hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguh aku menciptakan hambaku itu dalam keadaan lurus, ya, cenderung kepada kebenaran seluruhnya, semuanya demikian. Wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim, dan sungguh kemudian setan mendatangi mereka, ya, lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Ya. Setanlah, lingkunganlah yang kemudian memalingkan mereka dari agama mereka. Ya, secara fitrah semuanya lurus. Makanya dalam hadis yang lain juga, manusia itu cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan. Hati kecil kita tahu mana yang baik, kan gitu. Ya, ketika kita melihat sesuatu, hati kecil kita tahu ini baik, ini buruk, tahu, bisa membedakan. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-birru masakanat ilaihin nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menjadikan jiwa manusia tenang, watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hatinya tentram. Jika hati merasa tenang, ya, jiwanya tentram gitu, saat melakukan sesuatu, melihat sesuatunya, itu kebaikan. Ya, kalau maksiat, ya sama-sama tahu. Ya. Seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan pasti ia malu, gitu, kalau ada yang lihat, gitu. Atau itu membuat hatinya tidak nyaman. Gitu. Nah, inilah fitrah, itulah fitrah. Tapi kemudian di bagian akhir disebutkan di sini walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, lihat ya. Disebutkan kebanyakan manusia ini menjadi dalil bahwa agama Allah Ta'ala ini tertutupi bagi sebagian besar kaum manusia. Bahkan diantaranya kaum muslimin. Islam itu menjadi asing bahkan di tengah pemeluknya. Apalagi kalau dibuat secara umum di tengah manusia. Sehingga banyak diantara mereka itu tidak menjalankan syariat karena tidak tahu. Akan tetapi di sini juga ada faedah bahwa kuantitas, ya, banyak, ya, kuantitas tidak menjadi tolak ukur kebenaran. Ya. Banyak yang tidak tahu bukan berarti itu salah, gitu. Berarti bisa jadi justru yang salah itu yang banyak ini, karena mereka tidak tahu. Ya. Kalau kebenarannya ini sudah hak, sudah benar. Fitrah Allah Ta'ala, la tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa menggantikan fitrah Allah Ta'ala ini. Ya. Maka ini sudah benar, hanya saja banyak yang tidak tahu. Nah, kebanyakan orang yang tidak tahu ini jangan membuat kita tertipu. Banyaknya orang yang tidak tahu, banyaknya orang yang salah jalan, ya, jangan jadi patokan bahwa jalan yang mereka tempuh itu benar. Ya. Ketika seseorang melihat, ya, majelis, misalnya, majelis di sana lebih ramai daripada majelis kajian-kajian ilmiah seperti bahasa kitab, ya. Kalau kajian yang isinya
eh, musik, nari, gitu. Lalu ya ketawa, itu ramai. Nah, tapi ramainya itu tidak jadi tolak ukur kebenaran. Sebagaimana juga bahkan belum tentu juga gitu, yang sedikit benar gitu. Kalau yang sedikit dan banyak belum tentu benar, yang mending yang mana sih? Jangan melihat dari kuantitasnya. Jadi intinya kuantitas itu bukan tolak ukur kebenaran. Kita timbang semuanya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalil yang pertama, yang di sana mu'allif menegaskan dengan mengutip dalil tersebut bahwa untuk meraih keutamaan Islam mesti kita itu istiqomah dalam lafaz aqim, ya. Hadapkanlah wajahmu. Yang menghadap wajah itu lurus, ya, tidak belok-belok, istiqomah terus sampai kita meninggal dalam kondisi itu. Inilah yang diharapkan dari setiap orang yang memeluk agama Islam. Mereka berpegang teguh dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian mu'allif mengutip juga firman Allah Ta'ala yang kedua di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 132. Beliau rahimahullah Ta'ala mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan firman Allah Ta'ala, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ya. Yang mereka katakan, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam atau berserah diri kepadanya. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Wasiat, ya, ini adalah pesan yang disampaikan seseorang sebelum meninggal. Wasiat, ya. Ini wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa. Dia berpesan kepada anak keturunannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun istilah wasiat ini kemudian juga digunakan untuk merujuk pada perbuatan arahan gitu, untuk menggunakan harta peninggalan. Wasiat di dalam harta. Ya. Tapi wasiat yang paling utama adalah wasiat dalam ketakwaan. Inilah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anak-anaknya. Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya yaitu Nabi Ismail dan Ishak. Begitu pula yang dilakukan oleh
Nabi Yakub yang kita kenal dengan Israel, ia pun mewasiatkan kepada anak-anaknya yang kita kenal dengan Bani Israel, ya, anak-anak Israel. Israel itu adalah nama Nabi Yakub, nama Nabi Yakub. Dan diantara pesan ya, yang disampaikan oleh para nabi ini kepada anak-anaknya adalah pesan agar mereka tetap istiqomah di atas agama yang telah dipilihkan Allah Ta'ala untuk mereka. Ya. Mereka ini adalah utusan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala utus mereka dengan ajaran-ajaran. Maka tetaplah kalian mengikuti ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala telah pilihkan untuk kalian ini. Dan wasiat ini juga tentunya ya, menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa setiap Rasul yang membawa ajaran itu mewasiatkan ajaran ini ya, kepada para pengikut agar para pengikutnya itu istiqomah ya, terus berpegang kepadanya sampai ia meninggal, karena itulah batas amalnya, batas waktunya untuk beramal ya. Sehingga ditegaskan pada akhir ayatnya itu fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun menjadi pelajaran bagi kita, ya, para orang tua. Ya. Ketika ya, masih diberikan umur, gitu, sering-seringlah gitu, mewasiatkan ketakwaan ini kepada anak. Kita didik anak-anak kita itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka agar terus istiqomah di atasnya dan terus mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Nah, inilah wasiat yang paling utama. Sehingga di dalam hati mereka itu tertanam semangat untuk mempertahankan agama. Jangan hanya sekedar mewasiatkan sesuatu yang hanya sifatnya duniawi. Ya kita ya, meskipun itu dibahas di dalam syariat, tapi ya tadi wasiat yang paling utama adalah agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kita dapati ya kebanyakan wasiat itu kalau nanti meninggal, rumah ini untuk kakaknya, rumah ini untuk adiknya gitu. Ini wasiat. Padahal wasiat itu dalam apa? Dalam harta peninggalan tidak berlaku bagi ahli waris. Ya. Jadi wasiat itu bukan untuk ahli waris. Ahli waris sudah dapat bagian. Jadi wasiat dalam urusan harta itu diberikan kepada orang-orang yang di luar ahli waris, yang tidak menerima warisan. Ya, kalau masih hidup berarti hibah. Ya, kalau dilaksanakan setelah meninggal tidak ada namanya wasiat berupa harta untuk ahli waris, nggak ada. Karena ahli waris sudah dapat bagian. Ini sebagian kesalahpahaman dalam urusan wasiat. Dan Rasulullah SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'.
sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Wa yasbiqu alaihil kitab. Namun ia didahului oleh Alkitab, catatan takdirnya. Fa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Lihat ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang jadi patokan itu adalah bagaimana ia mengakhiri hidup. Innamal a'malu bil khawatim. Semuanya amal itu dilihat dari ujungnya. Makanya dalam akhir ayat tadi, wala tamutunna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, lihat ya. Jadi matinya dalam keadaan Islam. Sementara kita tidak tahu bagaimana kondisi kita nanti saat meninggal. Yang kita bisa lakukan adalah mengusahakan setiap saat ini berada di atas kebaikan. Sehingga sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dalam kebaikan inilah ya, Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan kebaikan. Sementara kita nggak tahu. Ya. Oleh karenanya ayat ini juga menyimpulkan, ya, memberikan kesimpulan bahwa tadi perhatian kita tidak hanya berhenti di awal. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan, nah, kan saya sudah Islam, pasti masuk surga. Bukan sekarangnya Islam, tapi nanti bagaimana kondisi ia ketika meninggal. Inilah yang harus jadi perhatian. Tenang, udah agama Islam pasti masuk surga. Belum jadi jaminan. Nggak ada yang menjamin. Ya, nggak ada yang menjamin. Bahkan bisa jadi orang yang sebelumnya, ya, dalam lanjutan hadis ini, orang yang sebelumnya melakukan amalan-amalan penghuni neraka, ya, sampai mendekati ajalnya, kemudian ia mengakhiri hidupnya dalam keadaan mengamalkan penghuni surga, lalu ia mati dalam keadaan tersebut, maka ia masuk ke dalam surga. Ya. Nggak ada yang tahu. Innamal a'malu bil khawatim. Maka mu'alif di sini mengingatkan kepada kita, bagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, al-ibratu bil khatimatil lati yamutul insanu 'alaiha. Yang jadi patokan itu adalah ujung di mana seseorang itu meninggal. Bagaimana kondisinya? Walakin 'alal insan ayya'mala a'malan takunu sababan li husnil khatimah. Dan tetapi setiap manusia itu mesti berusaha melakukan sebab-sebab amal-amal yang itu menjadi sebab husnul khatimah. Wal a'malu katsirah. Amal itu banyak. Ya. Wal insanu madama ala qaidil hayat fa huwa mu'radun lil inhiraf wal fitnah. Karena manusia itu selama ia masih hidup, ia masih terbuka, ya, dari ancaman penyimpangan dan fitnah. Masih dalam tahapan diuji ketika masih hidup. Maka yanharifu wa yamutu ala ghairil Islam. Maka terkadang sebagian orang Islam itu ia menyimpang dan justru meninggal dalam kondisi bukan beragama Islam, waliyadzubillah. Ya. Maka pembahasan pada bab ini, termasuk juga penyebutan dalil tadi, di dalamnya terkandung motivasi, dorongan ala dinil Islam wa tsabati alaiha, untuk memeluk agama Islam dan juga istiqomah, teguh, kokoh di atas agama Islam. Dan tentunya wasu'alillahi azza wajal ala wasu'alillahi azza wajal husnul khatimah, dan memohon kepada Allah Ta'ala akhir yang baik, husnul khatimah. Ini diantara kesimpulan dan faidah dari dalil tersebut. Kemudian mu'alif juga menyebutkan dalil yang ketiga, yaitu surah An-Nahl ayat 123.
Wa qalu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan ia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, bukan termasuk orang musyrik. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan untuk mengikuti, memerintahkan, khitabnya di sini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi Muhammad itu mengikuti millah, ajaran agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid. Ya, ia adalah teladan. Agama Nabi Ibrahim itu adalah teladan. Meskipun perintahnya kepada Nabi, tentu ini pun berlaku bagi umatnya. Kalau Rasulullah SAW saja mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka umat Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang hanif. Ya, sebenarnya yang kita sering bahas bahwa Hanifiyah itu agama yang lurus, yang mengarah kepada Allah Ta'ala dan menjauh dari kesyirikan. Inilah Hanif. Dan kemudian di bagian akhir ayat ini disebutkan wa makana minal musyrikin. Ini adalah karakteristik yang Allah Ta'ala sematkan kepada Nabi Ibrahim dan menjadi bantahan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah termasuk golongan mereka. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Bahkan mengajarkan tauhid. Tidak seperti kaum Nasrani yang mempersekutukan Allah Ta'ala, mengangkat anak untuk Allah Ta'ala. Ya. Maka bantahan ini adalah bantahan yang telak terhadap ajaran yang mereka sebarkan. Jika mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah tokoh dari agama mereka, maka dibantah oleh Allah Ta'ala dari ini, dengan cara ini. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim itu tokoh dari agama mereka, sementara Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang musyrik. Artinya mereka musyrik. Orang Yahudi dan Nasrani itu mempersekutukan Allah Ta'ala, sementara Nabi Ibrahim tidak. Dan yang paling dekat ya, untuk mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad SAW yang tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Begitu pula dengan para pengikutnya. Ikut beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun diajarkan untuk bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Oleh karenanya agama Nabi Ibrahim ini ya, adalah agama yang hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Toleran itu tidak melampaui batas, tentunya tetap dalam batas-batasan syariat. Ia agama yang mengajarkan tauhid, ibadah, keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Penyebutan Nabi Ibrahim di dalam bab ini ya, menguatkan ya, inti dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran tauhid. Dan bahaya yang paling besar adalah bahaya kesyirikan. Sehingga karakteristik ya, yang disematkan kepada Nabi Ibrahim, wa makana minal musyrikin, dan ia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, hendaklah ini menjadi karakteristik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti beliau. Kemudian mu'allif menyebutkan dalil yang keempat. Nah, ini berupa hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang
di diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin ulatun minan nabiyyin." Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki wali dari kalangan para nabi. Sebagaimana kita ketahui, wali itu adalah orang yang dekat, yang mendukung, yang mencintai, yang menolong. Wali. Setiap nabi punya wali dari kalangan sesama nabi. Wa inna waliyya abi Ibrahim wa khalilu rabbi. Dan waliku adalah bapakku dan kekasih Rabbku, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 68, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u." Sesungguhnya orang yang paling dekat, ya, wali aula, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Ya. Wa hadan nabiyyu, dan juga nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu walinya Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim yang tadi sempat dijelaskan juga ajarannya diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang paling cocok, ini pun merupakan bantahan bagi tadi pengakuan, ya, klaim sepihak dari Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim adalah golongan mereka. Ini dibantah juga dengan ayat ini. Bahwa yang paling berhak untuk menjadi walinya Nabi Ibrahim, ya, mengaku dekat dengan Nabi Ibrahim, mengaku orang yang mendukung Ibrahim, menolongnya, mencintainya, adalah orang-orang yang mengikutinya. Begitu pula adalah Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berkumpul semuanya orang-orang yang beriman, maka Allah lah yang jadi wali mereka. Dan jika Allah Ta'ala menjadi wali bagi makhluknya, artinya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka, mencintai mereka, menjaga mereka. Inilah wala yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Sementara wala yang umum ini bukan hanya untuk orang-orang beriman saja, tapi juga untuk seluruh makhluk. Berupa apa? Berupa pengaturan, pemberian rizki, dan juga kepemilikan. Ini wala. Wala yang umum. Tapi yang khusus, selain yang umum tadi, orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan pertolongan, penjagaan, dan juga kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini sebenarnya pada ayat sebelumnya, di ayat ke-67, Allah Ta'ala berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudiyan." Lebih tegas lagi, ya. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan bukan pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus, musliman, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makana minal musyrikin, dan ia bukan termasuk orang-orang musyrik. Barulah diikuti dengan ayat ini, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u." Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Kemudian dalil yang kelima, ya, ini adalah juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati dan amal kalian. Dari hadis tersebut ada beberapa faedah juga yang dapat kita ambil. Bahwa perhatian kita semestinya bukan pada tampilan luar. Ya. Tampilan luar itu bukanlah jadi tolok ukur kebaikan. Tapi yang jadi tolok ukurnya adalah hati yang ikhlas dan amal yang lurus berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala melihat, ya, di sini disebutkan ya Allah tidak melihat. Allah melihat apa berarti? Nah, berarti penglihatan Allah Ta'ala itu maknanya adalah penglihatan yang menunjukkan standar. Apa yang Allah Ta'ala lihat? Apa yang Allah Ta'ala lihat? Apa yang tidak diperhatikan? Jadi ketika Allah melihat berarti itulah yang jadi standar. Standarnya hati yang ikhlas, amal yang lurus. Kemudian juga ketika Allah Ta'ala melihat berarti Allah menerima. Ya, Allah menerima amal yang ikhlas lagi lurus gitu ya. Dan juga Allah Ta'ala ketika melihat berarti Allah Ta'ala menyayangi. Ada rahmat Allah Ta'ala pada sesuatu yang Allah Ta'ala lihat. Disebutkan di sini bahwa penglihatan Allah Ta'ala itu berkaitan dengan hati baru kemudian amal. Karena hati itu adalah pendorong. Hati itu adalah di sana ada keimanan yang mendorong untuk beramal. Bahkan amalan yang hanya fokus pada amalan fisik saja, tidak didasari dengan hati yang lurus, yang ikhlas, maka itu akan sia-sia baginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, a'malul qulub hiyal aslul muradul maqsud. Amal hati adalah pokok maksud dan tujuan. Wa a'malul jawari tabaun wa mukmilatun wa mutammimatun. Amalan fisik anggota badan itu mengikuti dan menyempurnakan. Wa anna niyata bimanzilatir ruh. Niat itu ya, kedudukannya seperti ruh. Wal amalu bimanzilatil jasad. Sementara amal itu kedudukannya seperti jasad. Nah, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Ya, baru 5 ya. Insyaallah dari selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.